Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini kita belajar pada mata pelajaran sejarah di SMK untuk KD 3.7 dan 4.7. Untuk KD 3.7 yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Untuk KD 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah merupakan teks asli proklamasi. Mari kita belajar masuk materi pendudukan Jepang di Indonesia atau Hindia Belanda. Jepang menyerang Hindia Belanda atau Indonesia pada 11 Januari 1942. Pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur, Februari 1942, menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Di Jawa pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Keragan atau Rembang dan Tuban, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Belanda menyerang tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang dari Jepang. Tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Secara umum, ada perasaan optimis bahwa kedatangan Jepang membawa kemerdekaan. Ada 5 alasan, yaitu pertama yaitu menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru ketika bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua atau disebut Hakao Ichiu bangsa-bangsa Asia serta mengundangkan propaganda gerakan 3A pada 29 April 1942. Propaganda gerakan 3A pertama yaitu disebut Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini bahkan diketuai oleh salah seorang tokoh pergerakan nasional yaitu M.R. Samsudin. Jepang berjanji
jika perang Pasifik dimenangi, bangsa-bangsa di Asia akan mendapatkan kemerdekaan. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Ini adalah fotonya, gambarnya. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang. Tampak pada gambar Soekarno bersalaman dengan Tojo. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal ini membuat para tokoh Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Yang di Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional, misalnya dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Rakyat Indonesia awalnya tidak sadar bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung industrialisasi Jepang serta melancarkan ambisi imperialisnya, yaitu meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Indonesia pada masa pendudukan Jepang, setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat yang disebut Rikugun dan Angkatan Darat Laut Kaigun. Ketiga wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon atau Vietnam. Ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut. A. Daerah Jawa dan Madura berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigun. B. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura yang berada di bawah kendali Rikugun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigun. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang atas Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Ini singkat bidang politik. Sejak berkuasa di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Namun karena khawatir membahayakan kepentingan Jepang, kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dengan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pimpinannya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat film Sang Kiai, itu ada sejarahnya tentang materi ini. Film Sang Kiai di TV-TV ada, di YouTube juga ada. Yaitu dampak politiknya. Terus Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik pada tokoh pergerakan terutama yang bersikap non kooperatif terhadap Jepang melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Komputai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap,
dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atas dituduh sebagai mata-mata atau anti Jepang tanpa proses pengadilan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana sangat ditekankan pada masa sekarang ini nyaris tidak berlaku pada zaman Jepang. Dalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendorong menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang menggunakan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan para tokoh nasional dengan membentuk gerakan 3A dengan menunjuk M.R. Samsudin sebagai ketuanya. Tujuan gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya. Yang C, yang ketiga, membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan menunjuk 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Tujuan organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Akan tetapi oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah melihat bahwa Putra ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian memberikan Putra. Yang kedua, membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chuo Shangi In pada 1 Agustus 1943. Badan ini dan bertugas memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintahan Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. Yang E, mendirikan Jawa Hokukai atau Himpunan Kebangkitan Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang Gunseikan atau seorang kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Kata kebaktian mengandung arti siap pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokukai mengalami nasib serupa dengan organisasi yang terdahulu, tidak mendapat sambutan yang diinginkan terutama di luar Pulau Jawa. Bidang ekonomi. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya. Dengan adanya semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industrinya. Untuk itu Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya seperti sandang pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu tampak dalam hal-hal berikut ini. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Hal itu menjawab penyebab terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, Jepang juga menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga dimaksudkan untuk mencegah meningkatnya harga barang. Kebijakan Chef Suvietti ini agar tidak memberi beban kepada pemerintah, Jepang menerapkan kebijakan Chef Suvietti. Maksud dari kebijakan ini adalah
wilayah-wilayah berada di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dampak negatif kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar daerah, setoran wajib, Romusa, merosotnya produksi pangan dan kelaparan pada tahun 1944. Kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan bahan secara besar-besaran melalui Jawa Hokukai dan Nagyo Kumiai atau Koperasi Pertanian, serta instansi resmi pemerintah Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30%, untuk pemerintah 30%, untuk lumbung desa, dan hanya 40% menjadi hak pemiliknya. Itu tadi sejarah singkat, dan kita bisa terangkan seterusnya di part kedua. Tapi jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya biar admin tambah semangat. Terima kasih. Lanjut di part 2 setelah ini dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.